Yaumi. Kita mulai. Yaumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur hadirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita diberi kesehatan ya Nak ya. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua mungkin udah kenal semua ya sama Umi Resti ya. Udah dari TK. Ya, oke. Yang belum kenal mungkin masih ada wajah baru, Umi juga belum kenal ya. Perkenalkan, nama Umi Resti Febrianti. Di sini Umi di semester 2 tahun ajaran 2020-2021 Umi Resti mengajar PAI di kelas 5. Menggantikan Umi Nir ya. Terus itu semoga teman-teman semua yang belum hadir dan yang sudah hadir diberi kesehatan ya. Semoga kita bisa nanti ke depannya bisa bertemu langsung dan bertatap muka ya Nak ya. Terus itu Umi ucapkan kepada Umi dan Abinya yang telah mendampingi selama masa pandemik ini untuk pembelajaran di rumah ya. Oke. Sebelum itu Umi sekarang mengajar PAI di bab 6 ya. Kita melanjutkan bab 6 ya teman-teman ya. Ya, Oke, kemarin kan terakhir sama Umi Nir bab 5, sekarang kita sama Bu Indah bab 5, kita lanjut ya, bab 6 ya. Oke, boleh buka bukunya di bab 6. Bab 6 menghargai pendapat sederhana dan ikhlas. Oke. Halaman berapa? 65 kotak. Halaman berapa ya? Halaman 65 berapa? 65. Tahu ngapain nanya lu Nat? Kuping. 65. Oke. Kalau tidak. Kalau ketemu. Kak nanya. siap semua ya. Oke. Sunscreen Umi terlihat tidak? Sunscreen Umi terlihat tidak? Kelihatan. Hargai pendapat sederhana dan ikhlas. Oke. Sebelum kita mulai, Mas Farhan, kita baca surat Al-Fatihah dulu ya. Bareng-bareng ya ya teman-teman ya. Oke. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka
alaihim waladdallin. Sambungin di depan. Oke, kita langsung masuk materi ya teman-teman ya. Yang masih berbicara speakernya mulutnya ditutup dulu, oke, supaya terdengar yang disampaikan oleh Umi ya. Oke. Bima. Ayo Bima, speakernya dikecilkan dulu. Ditutup dulu. Oke. Bab 6 tentang menghargai pendapat sederhana dan ikhlas. Di sini peta konsepnya tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu dibagi menjadi 3, ya. Menghargai pendapat, sederhana, ikhlas. Di sini Umi punya gambar. Anak sekolah yang sedang berdiskusi. Mereka menyampaikan pendapat mereka sendiri. Ya. Di sini Umi punya foto atau gambar tentang anak yang sedang bersedekah kepada orang lain. Di sini Umi punya foto tentang memberi dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, ya. Oke. Ini lanjut. Menghargai pendapat. Yang A, menghargai pendapat. Umi tanya, pernahkah teman-teman semua berbeda pendapat dengan kakak atau adik ataupun sesama teman? Pernah tidak? Pernah tidak, teman-teman? Pernah ya? Nah, berantemnya karena apa itu ya, Bima ya? Bima, berantemnya kenapa? Dia duluan, Umi. Oke, nggak boleh berantem, oke? Kita semuanya bersaudara, oke? Oke, perbedaan pendapat itu adalah hal biasa dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Ya, berbeda pendapat itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Perbedaan pendapat itu bisa terjadi oleh kita sendiri kepada ayah, ibu, kakak, adik, dan sesama teman. Umi ulangi lagi, perbedaan pendapat itu hal yang biasa dalam berkeluarga, dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Perbedaan pendapat bisa terjadi kepada diri kita, kepada ayah, kepada ibu, kakak, adik, atau sesama teman. Ya. Perbedaan pendapat jika tidak disikapi dengan bijaksana akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan atau perkelahian, kata Bima tadi. Permusuhan dan perkelahian. Ada beberapa adab yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin ketika ada perbedaan pendapat. Antara lain, melepaskan diri dari hawa nafsu serta ikhlas menerima keputusan. Jadi, kalau temannya salah atau adiknya salah, dimaafkan saja. Oke? Teman-teman? Ya. Terus itu yang kedua, tidak mencaci dan menjelekkan pendapat orang lain. Apabila berdiskusi di kelas,
berdiskusi di kelas, teman-teman tidak boleh menjelekkan. Tidak boleh menjelekkan temannya. Ya. Yang ketiga, memberi bantahan atas pendapat orang lain dengan perkataan yang baik dan santun. Teman-teman memberikan bantahannya itu dengan cara yang baik dan santun, tidak boleh dengan perkataan yang kasar atau ngebentak temennya gitu ya. Terus itu yang keempat, jika berselisih tentang sesuatu hendaknya kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Yang kelima, mempertimbangkan tujuan dan dampak dari apa yang kita katakan. Jadi setiap anak-anak Umi, setiap berpendapat itu mempunyai tujuannya dan dampaknya apa gitu. Ya. Oke. Umi lanjut lagi. Yang B, sederhana. Sederhana adalah sikap bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Sederhana adalah salah satu dari sekian banyak sikap terpuji yang diajarkan dalam agama Islam. Contohnya seperti berbelanja harta secara tidak berlebih-lebihan, tidak jajan secara berlebih-lebihan, tidak makan terlalu banyak, tidak membeli sesuatu dalam jumlah yang banyak. Ya teman-teman, belum tentu semuanya yang kita beli banyak itu belum tentu semuanya kita pakai. Seperti membeli sepatunya, beli 3 pasang atau 2 pasang, belum tentu semuanya kita pakai. Ya teman-temannya, seperti baju juga. Ya. Terus itu lawan dari hidup sederhana adalah hidup boros. Hidup yang bermewah-mewahan. Hidup boros adalah hidup yang membelanjakan harta secara berlebih-lebihan, melebihi batas kepantasan seperti beli rumah, mobil, televisi, makanan yang berlebihan, pakaian yang berlebihan, sehingga tidak terpakai semuanya. Oke? Oke. Sebelum Umi lanjut kepada teman-teman, Umi mau bertanya dulu. Sebelum Umi lanjut ya. Umi ulang dulu. Umi ulang dulu. Tadi peta konsepnya tadi dibagi menjadi berapa ya teman-teman ya? Peta konsep tadi dibagi menjadi berapa ya teman-teman ya? 3/2 Mi, 3/2. Dibagi menjadi 3. Oke, menjadi 3. Yang pertama apa ya teman-teman? Yang pertama Menghargai pendapat. Oke, yang kedua sederhana. Yang ketiga ikhlas. Oke. Yang Umi tanya sekarang apakah yang dimaksud dengan apakah yang dimaksud dengan perbedaan pendapat kita? Perbedaan pendapat. Apakah yang dimaksud dengan perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat itu hal yang biasa dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Oke, perbedaan pendapat itu bisa terjadi oleh siapa? Siapa saja? Oleh ayah, oleh ibu, oleh kakak,
kakak, adik, dan sesama teman. Apakah kita perbedaan pendapat jika ada beberapa adab yang harus dimiliki oleh Muslim ketika ada perbedaan pendapat? Ada berapa itu? Ada 5 ya. Yang pertama, melepaskan diri dari hawa nafsu atau ikhlas menerima keputusan. Yang kedua, tidak menjelekkan pendapat orang lain. Yang ketiga, memberi bantahan dengan perkataan yang baik dan santun. Yang keempat, jika berselisih sesuatu hendaknya dikembalikan pada Al-Quran dan hadis. Yang kelima, mempertimbangkan tujuan dan dampak dari apa yang kita ucapkan atau apa yang kita katakan. Ya, berarti boleh ya. ada 5 adab yang harus dimiliki muslimin ketika ada perbedaan pendapat ya. Oke, Umi lanjut yang sederhana. Yang sederhana. Iya. Orang bukunya Sederhana itu apakah yang dimaksud dengan sederhana? Yo, yang dimaksud dengan sederhana tadi apa ya? Sikap yang bersahaja dan tidak berlebihan. Oke. Contoh dari sederhana itu apa sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita? Tidak boleh membelanjakan harta secara berlebih-lebihan. Tidak boleh membeli makanan dengan jumlah yang banyak atau yang berlebih-lebihan. Dan lawan dari kehidupan sederhana itu lawan katanya apa nak? Boros atau bermewah-mewahan. Ya, bermewah-mewahan itu contohnya seperti apa sih? Bima Wardana. Contohnya seperti apa? Tidak boleh membelanjakan harta kita melebihi batas. Oke? Seperti membeli makanan, pakaian yang berlebihan sehingga tidak terpakai pakaian itu. Kita membeli pakaian berapa banyak gitu sehingga pakaian itu tidak kita pakai gitu ya. Oke? Baik. Di sini suara Umi jelas tidak? Jelas ya. Oke. Umi punya tayangan video tentang ikhlas. Nanti teman-teman amati apa hikmah atau contoh ikhlas di dalam video ini ya. Oke, Umi punya video. Tolong disimak sebentar. Tolong disimak ya. Nonton video apa itu? Video apa tuh, Mi? Musa Rara. Ayo suaranya dikecilkan. Apa ini, Mi?